Salam pemirsa CBN semua, kembali lagi bertemu dengan pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini memberikan kita banyak pelajaran yang akan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga buku ini memberitahukan kita inspirasi kesehatan menuju jalan yang ada di Eden untuk kita ketahui prinsip-prinsip yang sebenarnya yang Tuhan jadikan supaya kita dapat belajar bertumbuh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam buku ini juga memberikan kita pelajaran tentang bagaimana kita memiliki pola hidup, di mana dengan pola hidup yang kita miliki, kita akan berubah untuk melakukan hal yang baik, hal yang benar di hadapan Tuhan. Dan juga dengan itu, kita memiliki kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual kita, memotivasi, menginspirasi, dan juga mendorong kita untuk kita mencari Tuhan lebih dekat, kita kenal Dia, lalu kita memiliki wawasan yang luas untuk kehidupan kita di hari-hari mendatang. Jadi melalui buku ini kita akan belajar untuk kita kenal akan prinsip yang ada di Eden melalui kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bacaan kita kali ini judul adalah buaya yang hilang. Ayat intinya terambil dalam Matius 18 ayat 12-14. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Pada tanggal 30 September tahun 1997, polisi negara bagian Florida, Mike Teller, menangkap buaya terpanjang dari sepanjang dermaga kapal Danau Monterey, Florida. Buaya itu yang panjangnya lebih dari 14 kaki dengan berat 800 pon adalah seekor binatang jelek yang telah berkeliaran di dermaga kapal selama beberapa tahun belakangan. Dia tidak melukai siapapun atau bahkan memperlambat para pemain jet ski. Dia hanya berkeliaran melakukan hal-hal seperti layaknya seekor buaya, berbaring dengan mata yang mampu melihat semua di atas air dengan tubuh yang hampir tidak terlihat, meluncur keluar diam-diam dari dermaga, membuat takut nelayan dan pemilik rumah. Baik, pelajaran kita menceritakan bagaimana Tuhan mencintai kita sehingga Dia mengingatkan kita memiliki satu kumpulan, yaitu kumpulan orang benar, sehingga Tuhan mau supaya kita tidak ada yang hilang, tidak ada yang sesat. Contohnya seperti dalam Matius 18 ayat 12-14 ini menceritakan bagaimana seorang gembala pada saat dia memiliki 100 ekor domba, maka pada saat itu ada yang tersesat atau satu tersesat, maka dia akan tinggalkan akan domba yang 99 ekor ini, lalu dia pergi mencari yang sesat untuk dia bisa membawa pulangnya ke kandangnya. Begitupun Tuhan tidak mau untuk kita tidak selamat, sehingga dia terus berusaha untuk menobatkan akan hati kita hari lepas hari, supaya kita bisa bertobat dan kembali kepada kandang yang hina itu. Tuhan menjadikan kita manusia memiliki pilihan, tetapi Tuhan juga dengan pilihan yang kita ambil, Tuhan mau menolong kita. Tuhan akan memanggil kita pulang untuk kita kembali berkumpul dengan orang-orang yang benar-benar menjalankan misi Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau supaya kita seorang pun hilang, tetapi Dia mau supaya kita semuanya selamat. Sebab itu kenapa Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan menyelamatkan kita. Tetapi pada saat Dia ingin untuk menyelamatkan kita, hati kita yang harus kita bawa kepada Tuhan, bukan Tuhan yang mencari kita dengan terus-menerus. Karena Tuhan mau untuk kita selamat, berarti kita juga memiliki hati untuk bisa berubah. Seperti di dalam buku ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memiliki pola perubahan akan hidup kita. Berarti kita berubah untuk menjadi orang yang kenal dekat dengan Tuhan. Jadi pelajaran ini juga menceritakan satu kisah yang sudah terjadi, yaitu pada tanggal 30 September tahun 1997 ini ada seorang polisi di Florida yang namanya Mike Teller ini menangkap buaya terpanjang di samping dermaga di Danau Monterey, Florida ini. Meskipun buaya ini tidak menyakiti kalau kita lihat dari cerita ini, tetapi kenapa dia menangkapnya? Untuk bisa menjaga akan orang-orang yang berkeliaran di situ menjadi aman. Karena dia tidak mau untuk terjadi sesuatu yang tidak berkenan, sehingga dia mau untuk menangkap akan itu. Tetapi apa yang dilakukan? Dia tidak melukai, tetapi dia hanya bisa untuk menangkapnya supaya tidak mengganggu orang yang beraktivitas di situ. Karena sangat berbahaya kalau kita lihat contoh buaya ini.
Karena dia adalah binatang yang buas, yang sewaktu-waktu dia akan menerkam orang. Sehingga dengan adanya polisi ini, dia ingin untuk menyelamatkan orang yang sedang bermain jet ski, orang yang sedang nelayan, atau orang yang sedang berada di area dermaga pun bisa memiliki rasa aman itu. Tuhan mau kita seperti itu. Pada saat dia melihat kita dalam bahaya, maka dia akan menyelamatkan kita dari bahaya itu. Dia akan membuat kita untuk luput dari bahaya itu. Tetapi seringkali kemauan kita yang membuat kita untuk terus mengikuti akan keinginan hati, sehingga kita tidak mendengarkan kata Tuhan, kita mengikuti akan kata hati kita, sehingga itu membuat kita untuk jatuh di dalam pencobaan itu. Kehadirannya tentu membuat aktivitas tepi danau menjadi seru. Bayangkan bermain ski di Monroe, Anda dapat melakukan perjalanan awal dari dermaga, namun mendarat dengan selamat akan memiliki arti yang benar-benar baru. Dan bagaimana jika monster gator mencuri ikan air tawar milik Anda yang baru ditangkap? Tidak seorang pun suka atau percaya buaya yang lapar. Baik, jadi kita lihat contoh ini. Pada saat buaya ini sudah ditangkap, maka terjadilah kehadiran banyak orang yang merasa bahwa danau ini sangat seru untuk didatangkan. Karena sudah ditangkap akan monster atau buaya tersebut, sehingga tidak dapat menjadi ketegangan pada saat kita datang di situ. Kita lihat bahwa tepi danau itu menjadi seru karena banyak sekali yang main ski untuk datang ke danau tersebut, dan mereka melihat bahwa danau ini adalah tempat yang aman untuk mereka jet ski. Jadi kita melihat di sini bahwa mereka melakukan perjalanan awal dari dermaga, namun mendarat dengan selamat akan memiliki arti yang baru. Jadi pada saat kita pergi dengan keadaan baik. Tapi pada saat kita pulang, kita harus juga memiliki pulang dengan rasa lengkap. Itulah yang Tuhan inginkan pada saat kita melakukan perjalanan bersama dengan keluarga-keluarga kita atau dengan orang-orang yang mengenal akan Tuhan. Tuhan pun ingin kita pulang dengan selamat bersama-sama. Tuhan tidak mau pada saat kita pulang ada yang tinggal, ada yang mungkin memiliki keraguan untuk tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tetapi Tuhan ingin supaya pada saat kita balik pun semuanya berbalik dengan keadaan percaya kepada Tuhan. Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk kita selalu bergantung kepadanya. Pada saat kita sedang berada dalam satu pencobaan, maka kita harus percaya bahwa kita harus pulang dengan selamat. Kita harus pulang dengan sukacita. Itulah yang kita harus inginkan di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Mungkin kita rasa pada saat awal-awal kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita merasa sangat berat. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa ini adalah titik awal. Karena mungkin ada yang lebih besar yang akan membuat kita untuk terus bertumbuh. Jadi dengan hal kecil ini kita belajar, maka kita akan terus bertumbuh sehingga pada saat kita mengalami satu pencobaan yang besar, kita pun bisa melewatinya. Tuhan akan mengizinkan itu terjadi karena kita melalui pencobaan itu atau melalui ujian itu, kita dapat bertumbuh untuk memiliki iman yang percaya, iman yang teguh di hadapan Tuhan. Sebaliknya, domba atau kumpulan wol yang lembut menarik untuk diambil wolnya. Mereka sangat lucu, menawan, dan rentan sehingga kita bahkan dapat menerima bau mereka. Dari pemberian wol, mereka memberi kita kemeja, kaos kaki, dan selimut. Domba mudah untuk disayangi, buaya mudah untuk dibenci. Mungkin itulah sebabnya Yesus menceritakan kisah tentang seekor domba yang hilang dan gembala yang mencarinya. Gantinya tentang seekor buaya dan nelayan. Kita merasa baik membayangkan para gembala yang mencari, menemukan, memegang, mencintai, dan menyelamatkan domba yang hilang. Tetapi bayangkan sebuah kisah tentang Kristus yang mencari seekor buaya yang hilang. Baik, kalau kita lihat cerita ini mungkin ada sedikit perhatian kita khusus untuk kita lihat di sini ya. Dikatakan di sini bahwa kalau kita lihat domba, mungkin kita akan sayang domba itu. Tetapi pada saat kita melihat buaya, mungkin kita benci. Kenapa kita benci? Karena itulah yang terjadi di pikiran kita bahwa buaya itu adalah buaya yang sangat buas yang akan menerkam kita di waktu kita sedang lengah. Sehingga itu menjadi hal yang kita benci di dalam kehidupan kita. Tetapi di sini Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa dengan semuanya ini, semua memiliki fungsi untuk kehidupan kita manusia masing-masing. Dikatakan di sini bahwa Tuhan menjadikan semuanya untuk kita sayangi, untuk kita cari, kita temukan dan cintai, untuk kita selamatkan semuanya. Jadi, apakah salah untuk kita melihat ini sebagai satu
hal yang harus kita benci, ada hal positif yang kita lihat, ada hal yang negatif yang akan kita ambil. Tetapi kita belajar di sini bahwa semuanya adalah baik untuk kehidupan kita. Seekor domba dan gembala memiliki arti yang sama seperti seorang nelayan dan buaya. Semuanya adalah contoh yang harus kita lihat di sini, bahwa Yesus menceritakan kisah tentang seekor domba yang hilang dan gembala yang dicari. Ini seperti seekor buaya dan nelayan. Dikatakan di sini bahwa kita harus merasa baik membayangkan para gembala mencarinya, menemukan dan menggenggam, mencintai dan menyelamatkan domba yang hilang. Tetapi bayangkan kisah kita tentang Kristus mencari seekor buaya yang hilang. Kitalah buaya itu. Kitalah sebenarnya yang dibenci oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mau menyelamatkan kita sehingga dia terus mencari buaya yang hilang itu. Kita adalah manusia yang memiliki insting untuk membunuh. Insting untuk memiliki kalimat-kalimat yang mematikan. Tetapi Tuhan mencintai kita untuk dia terus memanggil kita untuk kita berubah. Kenapa dikatakan buaya yang hilang? Kitalah buaya yang hilang itu, di mana kita adalah orang yang tahu ini adalah hal yang tidak baik, tetapi kita melakukan itu sebagai satu kebiasaan kita. Kita melakukan sesuatu hal yang terus berlawanan dengan Tuhan, sehingga kita dikatakan bahwa kitalah buaya yang hilang itu, karena kita selalu menjadi bahan benci di dalam kehidupan kita bersama dengan Yesus. Karena kita melihat bahwa pada saat kita berjalan, kita melihat orang yang tidak kita sukai, maka kita akan benci, dan Tuhan tidak mengajarkan itu untuk kehidupan kita, sehingga kitalah menjadi buaya yang hilang itu. Kita memiliki satu keinginan yang membuat kita untuk jauh daripada hadapan Tuhan. Dikatakan di sini bahwa Tuhan sedang mencari buaya yang hilang itu untuk ditemukan kembali. Berarti seperti seorang gembala dan seekor domba itu, pada saat dombanya hilang, maka dia harus mencari untuk mendapatkannya. Begitupun Tuhan dengan kehidupan kita manusia. Tuhan merasa kita penting karena kita adalah ciptaannya, sehingga dia mencari kita untuk kembali. Meskipun setiap hari kita jahat kepada dia, tetapi dia mencari kita terus menerus untuk dia selamatkan kita. Tapi kita tidak sadari itu. Kita seringkali merasa bahwa kehidupan kita seperti ini sudah aman-aman saja. Kehidupan kita seperti ini sudah baik-baik saja. Tetapi Tuhan setiap hari memberikan kita mujizat melalui nafas hidup, memberikan kita untuk aktivitas. Itu sudah sangat besar cinta Tuhan kepada kita. Tetapi kita merasa bahwa itu adalah hal yang biasa karena kita sudah melihatnya setiap hari. Tuhan mencintai kita, Tuhan mau memanggil kita untuk kembali, tetapi keinginan kita karena kebiasaan yang kita sudah lihat membuat kita untuk merasa bahwa itu adalah hal yang biasa, hal yang sudah harus dilakukan oleh Tuhan. Jadi kita sebagai manusia, kita tidak boleh menganggap bahwa itu adalah hal yang sudah patutnya diberikan oleh Tuhan. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan memberikan ini berarti kita masih diberi kesempatan untuk kita belajar dan mencintai Dia setiap waktu kita. Yesus menggunakan kisah domba yang hilang untuk menunjukkan betapa besar kasih Tuhan kepada orang-orang yang hilang dan menentang kita untuk mengikuti teladannya saat kita mencari dan menyelamatkan mereka yang tersesat. Itu adalah tugas yang oke ketika kita berbicara tentang orang-orang yang malu-malu, seperti wanita baik yang Anda temui di Walmart, atau pria suka senyum yang membunyikan bel di samping ketel pada waktu Natal. Tetapi apa yang terjadi ketika mencari dan menyelamatkan merujuk kepada manusia aligator? Apakah kita masih bersedia melayani dengan tim penyelamatan Kristus? Ambil contoh orang yang marah, yang bersikap tidak senonoh, atau Anda keluar berpapasan di depannya, atau pekerja kantoran yang selalu bergosip tentang Anda, atau bahkan penipu, penganiaya anak, pengedar narkoba, teroris, pemerkosa, anak-anak yang memakai anting-anting, dan semua hal yang sulit kita sukai. Mungkin saja cerita aslinya dimulai pada suatu ketika ada seekor buaya yang hilang. Apakah Anda kadang-kadang lebih mirip buaya daripada domba? Bukankah menyenangkan mengetahui bahwa Tuhan sedang menjalani misi pencarian dan penyelamatan untuk Anda? Baik, di akhir pelajaran kita menceritakan bagaimana kisah Yesus untuk kehidupan kita. Dia menggunakan kisah domba yang hilang ini untuk menunjukkan bahwa betapa besar cintanya untuk kita manusia yang hilang ini, yang selalu menentang, selalu mengikuti teladan yang kita inginkan, tetapi Tuhan mau untuk mencari kita dan menyelamatkan kita yang tersesat ini. Inilah kisah Tuhan untuk kehidupan kita. Kita merasa bahwa kita hidup biasa saja, kita hidup sudah pasti diselamatkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia terus mau untuk mencari kita, untuk menyelamatkan kita dari kehidupan kita yang sudah kita rasa bahwa kehidupan kita sudah aman. Seringkali kehidupan kita manusia, kita sudah rasa aman. Tetapi apa yang
dirasakan oleh Tuhan adalah kita yang sudah merasa aman atau terlalu percaya diri. Itulah yang membuat kita untuk tidak selamat, sehingga Tuhan mau memberikan kita pelajaran ini untuk kita belajar bahwa marilah kita bergantung kepada Dia, karena Dialah yang akan membawa kita ke jalan pulang dan bertemu dengan gembala tersebut. Jadi Tuhan mau menggenggam kita lagi pada saat kita mau untuk dekat kepadanya. Contoh ini juga menceritakan bagaimana seperti wanita yang baik kita temui di Walmart, atau juga pria yang suka senyum yang membunyikan bel di ketel pada waktu Natal. Dikatakan di sini bahwa tetapi apa yang terjadi ketika mencari dan menyelamatkannya merujuk pada manusia aligator. Kalau kita lihat contoh ini, pada saat Tuhan mencari kita dan menyelamatkan kita, pada saat kita dilihat di sini bahwa kalau kita melakukan hal yang salah, maka kita seperti manusia aligator yang terus melakukan kejahatan dan tidak mau untuk merubah akan kehidupannya sehari-hari. Baik, jadi pelajaran di sini juga menceritakan kita bahwa kita harus bisa bersedia untuk melayani dan juga ada di dalam tim penyelamatan Kristus untuk kita bisa mengambil contoh ini untuk bersikap yang baik seperti yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita bisa merasakan kehidupan di surga, sehingga Dia tidak mau meninggalkan kita, tetapi Dia terus menunggu kita untuk kita bisa hidup bersama-sama. Seperti seekor domba yang hilang dicari oleh gembalanya, begitupun kehidupan kita sebagai manusia aligator. Tuhan mencari kita untuk kita temui Dia, untuk kita bisa hidup bersama-sama merasakan kehidupan kekal itu. Jadi pelajaran ini menceritakan kepada kita bahwa dengan apa yang terjadi kita harus ambil sebagai satu fenomena untuk kehidupan kita, untuk kita belajar bahwa itu adalah izinan Tuhan untuk kita bisa belajar bertumbuh. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, ambillah itu sebagai satu pelajaran dan pengalaman supaya kita bisa bertumbuh dan lebih dekat kepada Tuhan. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.